Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja sih yang harus kita ketahui tentang komunikasi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Amelia dari Program Studi Administrasi Bisnis 3E Politeknik Negeri Medan. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, apa sih itu komunikasi? Nah, komunikasi itu merupakan proses pertukaran informasi atau pesan. Nah, yang kedua, proses komunikasi. Proses komunikasi itu terjadi apabila sender atau komunikator mengirimkan pesan melalui media. Jadi, komunikasi itu selalu menggunakan media ya. Nah, kemudian pesan akan diterima oleh receiver. Selanjutnya, receiver akan memberikan respon atau feedback kepada komunikan. Nah, di dalam proses komunikasi ini juga terdapat yang namanya encoding. Encoding merupakan proses berpikir yang dilakukan oleh seorang komunikator sebelum mengirimkan pesan. Selanjutnya ada decoding. Decoding ini merupakan proses penafsiran pesan yang biasa dilakukan oleh seorang komunikan setelah menerima pesan. Dan yang terakhir ada noise atau gangguan. Nah, di dalam proses komunikasi pasti ada yang namanya gangguan yang akan menghambat keberhasilan informasi yang akan diterima oleh receiver. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih kriteria yang harus dimiliki oleh seorang komunikan ataupun komunikator. Nah, yang pertama harus menguasai materi sebelum menjelaskan isi pesan. Yang kedua, berbicara atau menyampaikan pesan secara jelas. Yang ketiga, memberikan pesan sesuai dengan kebutuhan si komunikan. Yang keempat, mampu mendengar atau menerima pesan dengan baik. Dan yang kelima, menunjukkan rasa kepedulian ataupun niat kita terhadap si pengirim ataupun si penerima pesan. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal itu dapat dilakukan dalam dua cara. Yang pertama, melalui lisan ataupun secara omongan ataupun dengan ucapan. Yang kedua, secara tulisan ataupun dengan kata-kata. Nah, contoh dari komunikasi verbal itu sendiri adalah wawancara kerja, rapat, surat menyurat yang dilakukan perusahaan, dan hubungan kerja langsung untuk mempromosikan suatu produk. Nah, yang kedua ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu dapat dilakukan dengan menggunakan gerak tubuh seperti bahasa isyarat, ekspresi wajah, gambar, serta sopan santun seperti tersenyum, berjabat tangan, menganggukkan kepala, dan mengangkatkan tangan bila bertemu dengan seseorang. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan budaya di dalam komunikasi nonverbal. Nah, di dalam komunikasi nonverbal itu terdapat perbedaan budaya ya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan di dalam cara berpakaian ataupun busana. Nah, saya akan memberikan dua contoh. Yang pertama, cara berbusana orang bank dan cara berbusana pegawai kantor televisi. Nah, yang pertama itu cara berpakaian pegawai bank. Nah, kalau kita pergi ke bank, pasti kita tuh ngelihat pakaian yang dipakai mereka itu sopan dan rapi. Nah, contohnya mereka akan menggunakan kemeja putih polos, celana keper hitam, serta menggunakan dasi. Nah, yang kedua, ketika kita bermain atau berjalan-jalan ke kantor pertelevisian, pasti kita akan melihat baju mereka itu rapi dan keren. Contohnya mereka akan menggunakan kemeja bebas yang rapi dan menggunakan celana jeans. Nah, dari kedua tempat kerja tersebut, maka ada yang namanya perbedaan budaya, yang mana setiap tempat pekerjaan pasti memiliki perbedaan budayanya masing-masing. Nah, sekian yang dapat saya informasikan tentang komunikasi dan apa-apa saja yang harus kita ketahui tentang komunikasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi.